ya kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada zaman dahulu kala, di saat Nabi Muhammad belum lahir, di saat agama Islam belum turun di Jazirah Arab, orang-orang disebut orang atau zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena orang-orangnya bodoh. Orangnya kenapa teman-teman? Bodoh. Kenapa kok bodoh ya? Apa nggak sekolah? Apa nggak ngaji? Ya memang belum ada syariat. Maksudnya bodoh, mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Nggak pakai akal pikirannya. Karena apa? Mereka tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menyembah patung-patung dan berhala. Teman-teman, patung itu yang bikin manusia apa bukan patung? Manusia. Kalau patung yang bikin manusia, boleh nggak kita sembah? Tidak boleh. Wong yang patung itu yang bikin manusia, ada yang dari batu diukir dibentuk patung manusia, jadi patung yang bikin manusia. Ya, ada yang dari kayu diukir, jadilah patung. Kok disembah? Wahai Tuhanku, dewa-dewaku, berilah aku keselamatan. Kira-kira patung bisa nggak ngasih keselamatan, teman-teman? Tidak. Siapa yang memberi keselamatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya yang disembah adalah Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Dia Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Karena Allah lah yang patut kita sembah. Padahal pada waktu itu, teman-teman ya, orang-orang itu sudah pernah dikasih Nabi untuk mengajarkan bahwa nyembahnya itu sama Allah. Dulu pernah Nabi Ibrahim diutus ya, sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Wah, sudah ada Ka'bah teman-teman dulu zaman Nabi Ibrahim. Tapi seiring berkembangnya zaman, Nabi Ibrahim sudah wafat, Nabi Ismail sudah meninggal, orang-orang melenceng kembali akidahnya, menyembah berhala. Mereka meletakkan berhala, patung-patung itu di sekeliling Ka'bah, teman-teman. Kurang ajar banget kan? Mau disuruh nyembah Allah di Ka'bah, malah nyembah patung, naruhnya di Ka'bah. Apa nggak sangat kurang ajar ya teman-teman ya? Wah, patungnya diletakkan di sekeliling Ka'bah disembah. Ada yang namanya Manat, ada yang namanya Lata, Uzza, dan juga ada patung yang paling besar yang disebut Hubal, rajanya patung. Wah, disembah-sembah ya, biar katanya dapat keselamatan, dapat kekayaan dari patung itu. Naudzubillah min dzalik. Mereka menyembah di antara Ka'bah itu. Tapi ada satu laki-laki yang masih memegang keimanan, yang masih meyakini bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang laki-laki yang bernama Abdul Muthalib. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Memang saat itu belum turun syariat Islam. Dulu namanya adanya Tauhid Samawi atau ketauhidan, meyakini bahwa Tuhan itu yang maha kuasa, bukan benda-benda yang ada di sekitarnya. Namanya agama tauhid. Sedangkan Abdul Muthalib itu meyakini itu. Ini salah ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Abdul Muthalib ini adalah juru kuncinya Ka'bah atau Sikoyah, ya. Juru kuncinya Ka'bah adalah Abdul Muthalib. Nah, inilah cikal bakal keturunan ya dari Abdul Muthalib ini akan turun Nabi yang beriman juga. Orang yang beriman dilahirkan dari nenek moyang yang beriman. Abdul Muthalib punya anak, salah satunya bernama Abdullah. Teman-teman, Abdullah itu siapa ya? Ada yang pernah mendengar nama Abdullah? Abdullah itu bapaknya siapa? Ada yang tahu enggak? Abdul Muthalib itu